Salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam damai. Kami percaya semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi pasti dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, hingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, menjadi khotbah bagi kita, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 8, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya, dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, terjadi gejolak di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, di mana gejolak itu dikarenakan bangsa itu ingin menerima perubahan yang sama dengan bangsa lain. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang Israel meminta seorang raja kepada Samuel. Dan itu tentu terjadi perubahan. Selama ini, mulai dari orang Israel keluar dari tanah Mesir yang dituntun oleh Musa, sampai kepada kepemimpinan Samuel yang menjadi raja
atau sistem pemerintahan bangsa Israel pada saat itu sering disebut, dan memang itu benarnya, yaitu sistem teokrasi, yang mana Allah secara langsung memerintah, Allah menjadi raja, Allah yang akan menjadi pemimpin mereka. Dan yang terjadi ketika Allah menjadi raja atas bangsa itu mampu menghadapi semua rintangan yang ada. Mampu menaklukkan tanah Kanaan, mampu melewati laut Teberau, mampu sampai ke tanah Kanaan dalam keadaan baik. Bahkan hidup mereka penuh dengan kesejahteraan. Namun di dalam perikop kita dikatakan tadi di sana bahwa umat Tuhan meminta kepada Samuel setelah Samuel sesungguhnya mengangkat anaknya menjadi imam di tengah-tengah mereka. Tapi dikatakan bahwa anak Samuel itu tidak menunjukkan sikap seperti Samuel. Di mana anak-anak daripada Samuel, mereka melakukan yang bertentangan kepada Allah. Mereka korupsi, mereka mengambil yang bukan bagiannya. Maka orang Israel kecewa pada saat itu. Sehingga mereka menolak anak-anak daripada Samuel yang akan memerintah mereka. Namun permintaan yang mereka lakukan juga sebenarnya tidak punya dasar yang kuat. Nah, sebenarnya bangsa itu ingin sama seperti bangsa lain, dipimpin oleh seorang raja. Namun apa yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan ini? Samuel sesungguhnya tidak suka dengan permintaan itu. Dan Samuel menyampaikan permintaan itu kepada Allah. Dia berdoa, dia menyampaikan permintaan bangsa itu. Dan akhirnya Allah pun mendengarkan. Allah katakan kepada Samuel supaya Samuel melakukan seperti yang dimintakan oleh bangsa itu. Allah dengan tegas mengatakan di sana bahwa sesungguhnya yang mereka tolak itu bukanlah Samuel, tapi yang mereka tolak itu adalah Allah. Sesungguhnya bangsa itu ingin sama seperti bangsa yang ada di sekitarnya, yaitu orang Filistin, yang tidak mau diperintah oleh Allah. Tapi walaupun demikian, Allah tetap mengizinkan permintaan daripada bangsa itu. Tapi dengan catatan ada persyaratan yang harus dipahami, diketahui oleh bangsa itu. Dalam ayat yang ke-11, di dalam perikop ini, Tuhan katakan di sana, bahwa raja yang akan memerintah mereka akan menjadikan anak-anak mereka menjadi budak, akan mempekerjakan, bahkan akan menjadi pesuruh daripada raja itu. Bahkan di dalam ayat 12, 13, 14 sampai ayat seterusnya, raja itu akan memperbudak mereka, mengambil dari yang terbaik daripada bangsa itu. Persyaratan itu sudah disampaikan Samuel kepada bangsa itu. Tapi bangsa itu tidak peduli. Mereka siap dengan semuanya itu. Nah Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepemimpinan Allah kepada bangsa itu, yaitu kepemimpinan teokrasi Allah yang menjadi raja bagi bangsa itu. Sejak saat itu, mereka melepaskan diri dari sistem teokrasi masuk kepada sistem monarki. Pemimpin tertinggi mereka bukan lagi Tuhan yang dianggap mereka, tapi yaitu seorang raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika bangsa itu dipimpin oleh raja? Apakah kehidupan bangsa itu jauh lebih baik? Tentu tidak. Kehidupan bangsa itu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Raja pertama bangsa Israel
yaitu Saul, mengecewakan Tuhan. Raja Daud baik. Raja Salomo juga mengecewakan Tuhan. Sampai akhirnya di bawah kepemimpinan Rehabeam, bangsa itu akhirnya terbelah menjadi dua. Yang artinya ketika mereka tidak lagi dipimpin oleh Tuhan, bangsa itu akan jauh dari yang namanya kesejahteraan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sistem perubahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel hampir sama dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah Indonesia. Kalau kita melihat perubahan dari Orde Baru masuk ke demokrasi, apa yang terjadi? Tuntutan mahasiswa pada saat itu tahun 1997 ingin mengubah negara ini jauh lebih baik. Realitanya tidak demikian. Karena apa? Sistem Orde Baru yang mana pada saat itu yang dipimpin oleh Soeharto penuh dengan korupsi, nepotisme. Nah, di zaman demokrasi juga ternyata sistem, walaupun demokrasi sistemnya, tapi tingkah laku para pemimpin-pemimpin tidak jauh lebih baik. Yang artinya kalau kita sederhanakan menurut hemat kami Bapak Ibu, bukan soal apakah itu Orde Baru, apakah itu demokrasi, selama para pemimpinnya tidak tahu kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kesengsaraan. Tapi ketika para pemimpinnya takut kepada Tuhan, maka yang dipimpinnya akan mendapatkan kesejahteraan. Di dalam Alkitab kita juga demikian Bapak Ibu. Selama raja yang dipilih oleh Tuhan itu melakukan yang benar, sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka akan hidup penuh dengan kesejahteraan. Tapi kalau pemimpinnya itu tidak melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan ada kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan Tuhan menguatkan hambanya. Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Dari firman ini kita mau belajar bagaimana setiap orang yang percaya sesungguhnya harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Harus hidup melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita boleh-boleh saja hidup di negara dengan sistem demokrasi. Tapi hidup orang-orang percaya itu di zaman atau sistem demokrasi ini, secara pribadi orang Kristen itu harus tetap dipimpin oleh Tuhan. Maka kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan. Kesejahteraan bukan persoalan kekayaan semata. Tapi bagaimana orang yang dipimpin oleh Tuhan harus tetap melakukan kebaikan seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau menuntun kita, mengharapkan kita, mengarahkan kita. Kalau orang Israel, mereka melepaskan diri dari pimpinan Tuhan, yaitu dipimpin oleh seorang raja, dipimpin manusia. Maka kita Bapak Ibu, kita mau menjadikan hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun sistem kenegaraan kita tetap ibaratnya sistem demokrasi yang memimpin kita presiden. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, kami bukan mau mengatakan kita tidak menerima kepemimpinan negara kita. Kita tetap terima, kita tetap taat. Oleh karena ketaatan kita juga, kita melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeremia, kita harus tetap mendoakan kesejahteraan kota kita. Maka kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita diarahkan oleh Tuhan, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini, kita mau belajar
bagaimana orang yang dipimpin oleh Tuhan atau para hamba-hamba yang dipimpin oleh Tuhan, mereka akan tetap menyuarakan kebenaran di dalam kehidupannya. Sama seperti Samuel dalam perikop kita ini. Dia tetap menyuarakan Tuhan, dia sebagai hamba Tuhan menyuarakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sekalipun memang bangsa itu menolak. Maka ini menjadikan kekuatan bagi kita. Kita akan tetap menyuarakan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Kita harus tetap menyampaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga lewat kita tetap bersuara dengan kebenaran. Orang lain semoga berubah. Semoga melakukan yang terbaik. Nah Bapak Ibu, yang terakhir sekali firman ini sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Di mana Bapak Ibu kalau kita melihat cerita anak yang hilang, di mana ada seorang anak yang meminta kepada bapaknya untuk membagi warisan yang menjadi bagiannya. Dengan pemikiran bahwa dia akan jauh lebih baik ketika ayahnya memberikan kebebasan dengan warisan yang dia miliki. Namun apa yang terjadi? Justru dia kehilangan arah. Dia sengsara. Sampai akhirnya dia kembali kepada Bapa. Sampai akhirnya dia mengakuinya. Sehingga ketika dia mau balik kepada Bapa, maka Bapa itu mengampuninya. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering sekali kita ingin melakukan yang kita kehendaki. Tapi lewat firman ini kita mau diarahkan. Sesungguhnya setiap orang yang percaya, jangan lagi mengarahkan hidupnya seperti yang dikehendakinya, tapi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman ini menuntun kita, mengarahkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka kita harus menerima hikmat daripada Tuhan. Kita harus menjadikan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Maka orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia akan kuat menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya hidup kami Tuhan tetap Engkau pimpin. Sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sehat, Tuhan memberkati.